Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ibu sekalian, jamaah yang hadir pada kajian duha di Masjid Al-Iman ya. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak kalau mau maju nggak apa-apa ya. Kalau di belakang juga nggak apa-apa ya. Demikian pula ibu-ibu yang mau maju nggak apa-apa, di belakang juga nggak apa-apa. Cuman yang di depan minumnya teh botol lah ini ya. Alhamdulillah pada hari ini kalau nggak salah tanggal 30 Syawal. Betul ya? Sok atau hari ini masuk bulan Zulqa'dah ya. Habis Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dah. Bulan Zulqa'dah itu kan termasuk Asyhurul Hurum ya. Bulan yang diagungkan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, satu lagi Rajab, 4 bulan. Dianjurkan amal ibadah. Kalau nggak salah tanggal 24 Mei ini jemaah haji mulai berangkat nih. Berangkat haji. Yang berangkat haji akan sibuk dengan ibadah hajinya. Yang tidak berangkat haji memperbanyak amal ibadah di tanah air. Ntar puncaknya tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Juga puncaknya Yaumun Nahar, hari berkurban. Baik, nama saya Syahroni, bukan Syahrini. Saya perasaan udah lama juga nggak kemarin nih. Terakhir mungkin ketemu dengan guru-guru menjelang bulan Ramadan ya. Acara Tarhib Ramadan ya. Dan sekarang alhamdulillah udah ketemu lagi Lebaran. Kajian duha hari ini oleh panitia mengambil tema, mengambil judul menutupi aib orang lain. Kalau boleh ditambahin juga aib diri sendiri. Karena kadang-kadang aib orang kita tutup, aib kita ceritain sama orang, ada nggak tuh? Ya kan? Kebanyakan orang lain tahu aib kita, taunya dari mana? Dari mana? Kita sendiri yang cerita secara gratis. Orang kagak nanya kita cerita. Jadi menutupi aib orang lain termasuk juga menutupi aib diri sendiri. Sebagai pembuka, tidak ada seorang manusia pun termasuk orang yang paling mulia sekalipun kecuali dia pernah melakukan kesalahan. Tidak ada satu orang pun yang tidak punya aib. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti pernah bersalah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau bertobat gitu. Jadi maksud saya kalau nyari orang yang sempurna, nggak ada salah, nggak ada aibnya, ada nggak? Nggak ada, ya nggak? Man talaba sodiqon bila aibin baqiya bila akhin. Yang nyari temen nggak punya kekurangan, kagak bakalan punya temen. Betul nggak tuh? Man talaba sodiqon bila aibin, jangan pengen nyari temen yang nggak ada aibnya, nggak ada kekurangannya, sampai meninggal nggak bakalan ketemu. Kayak orang suami istri mencari pasangan yang sempurna, nggak ada nggak? Nggak ada. Semua suami pasti punya kekurangan dan punya kelebihan, betul nggak? Istri juga sama, perempuan juga sama, banyak kelebihannya, ada nggak kekurangannya? Ada ya. Ustadz, istri saya orangnya pinter Pak Ustadz, S1, S2, S3. Cerdas Pak Ustadz. Cuman kalau masak kagak bisa Pak Ustadz.
Istri saya masak air kering Pak Ustadz. Gitu ya enggak. Dia nyeplok telur tuh paling gampang Pak Ustadz. Tuh gampang ceplok telur. Dia nyeplok telur Pak Ustadz. Isinya dibuang, keraknya digoreng. Nah, itu istri saya Pak Ustadz. Kan beda-beda ya nggak tuh. Ada suami cerita kalau istri saya Pak Ustadz pendidikan mas standar Pak Ustadz. Dia S1. Cuman kalau masak apa aja enak Pak Ustadz. Itu daun rambutan ditumis enak Pak Ustadz. Saya makan 3 hari mulus Pak Ustadz. Jadi kalau nyari kekurangan semua orang pasti punya kekurangan. Kalau nyari aib, aib itu keburukan ya pasti ada, ya kan? Peribahasa dalam bahasa Indonesia tidak ada gading yang tak retak, ya enggak? Semua gading pasti retak. Nah ini jadi pembuka nih. Tidak ada seorang pun dia tuh orangnya sempurna Pak Ustadz. Nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan bahasa Arabnya kamal. Al-kamalu lillah. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesempurnaan hanya ada di lagu sempurna. Ya gak? Itu cuma lagu doang kan. Aslinya kagak ada. Engkau begitu sempurna. Pret, nggak ada. Ya kan nggak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan. Cuma kita belajar menerima kekurangan. Setuju? Setuju gak nih? Oh saya pulang nih. Kemarin saya sempat bikin video 1 menit menyampaikan hadis Nabi al-mustasyaru mu'taman. Ada hadis Nabi singkat cuma 2 kalimat doangan. Kata Nabi al-mustasyaru mu'tamanun. Orang yang diajak musyawarah, yang diajak bicara, diajak ngomong adalah orang yang amanah. Orang yang dianggap amanah, orang yang dianggap dapat dipercaya. Betul nggak? Sekolah savana nih, mungkin mengajak rapat. Pasti yang diajak ada perkara yang penting. Pasti yang diajak rapat orang terpercaya. Betul nggak? Bukankah kita tidak menceritakan kita kecuali kepada orang yang kita percaya? Wah, keluar juga kopinya. Makasih Pak. Nih kopi doang nggak ada kuenya. Biar sempurna Pak. Ini ada air putih. Di depan air putih juga nih. Senggol nih. Jadi ada hadis Nabi al-mustasyaru mu'taman. Kan musyawarah perintah agama, betul nggak? Orang yang diajak musyawarah namanya mustasyar. Kalau bahasa kita penasehat ya, penasehat. Ibu nih bercerita rahasia pribadi, pasti kepada orang yang dapat dipercaya. Dia cerita ke orang lain. Gimana sih kamu? Ya enggak? Saya tuh cerita sama kamu doang. Saya kira kamu orang dapat percaya, ternyata kamu ember. Oh enggak ember? Ember kan mulutnya gede ya. Kalau ketel tuh enggak ketel. Kalau ketel mulutnya kecil ya ibu kalau nuang air kan. Kalau ketel keluarin dikit ya. Kalau ember sekali nuang tumpah semuanya. Maka orang yang tidak dapat dipercaya dipanggil ember dasar, ember gitu tuh. Sebab kalau ketel kan mulutnya kecil ya ngomongnya dikit. Kalau ember tuh wah semua cerita. Al-mustasyaru mu'taman. Kalau ada orang yang cerita sama kita curhat, ada nggak tuh curhat dong mah? Iya dong. Ya udah jaga rahasianya. Ya kan? Jangan suka bukan jangan suka, tidak boleh menceritakan rahasia orang kepada orang lain. Kan kemarin saya bilang juga di video itu, insya Allah ibu kalau cerita sama saya, karena saya orangnya bukan karena saya amanah, saya orangnya lupa. Jangankan rahasia ibu, ya enggak. Tanggal lahir anak saya lupa, ya kan. Ustadz pegang rahasia saya, aman bu. Saya ibu cerita sekarang besok lupa saya. Jangankan ulang tahun kamu, ulang tahun istri saya lupa. Ya enggak gitu. Kadang-kadang orang handphone lupa di mana ya. Apalagi rahasia kamu, aman sama saya. Nih, jadi kita tuh semoga jadi orang yang Nabi Muhammad gelarnya apaan? Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya. Ibunya Nabi siapa? Aminah. Saya pikir jangan-jangan tuh bukan namanya. Itu gelarnya jangan-jangan. Muhammad Al-Amin. Ibunya Aminah ya. Siapakah tukang sisir pada zaman Fir'aun? Sisir dah. Sisir. Tukang sisir Fir'aun siapa namanya?
Masyitoh. Masyitoh bukan namanya. Sisir bahasa Arabnya mushtun. Sisir bahasa Arabnya apaan? Mushtun. Wazannya fa'ilun. Masyitun. Kalau perempuan, masyitotun gitu. Jadi dia tukang nyisir, tukang sisir. Saya ulangi, sisir bahasa Arabnya apa? Mushtun. Kalau isim fa'ilnya apa? Masyitun. Kalau perempuan, masyitotun, masyitoh. Jadi dia bukan nama orang, dia profesinya. Profesinya masyitoh, tukang nyisirin raja. Jangan-jangan ibunya Nabi Aminah tuh gelarnya perempuan yang dapat dipercaya. Karena Nabi Muhammad gelarnya apa? Al-Amin, Al-Amin. Baik, jadi ini jadi hafalan dua kalimat al-mustasyaru mu'taman. Orang yang diajak musyawarah, orang yang dapat dipercaya. Kan kadang-kadang ada rapat yayasan, rapat guru-guru, rapat komite, ada nggak tuh? Rapat komite. Mohon yang ikut rapat jangan cerita dulu ya ke yang lain. Ya nggak nih? Ibu-ibu ini pengurus komite, tolong ini rapat di keep dulu ya. Jangan langsung jadi status. Hasil rapat hari ini. Ya elah. Udah dibilang jangan cerita dulu. Hai guys, tadi rapat guys, keputusannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kesebar ke seluruh sekolah di Savana. Padahal rapatnya masih rahasia. Bahwa kita rencananya perpisahan mau jalan-jalan ke Yogyakarta. Ribut orang tua. Siapa sih yang ngusul jalan-jalan? Kok pada tahu ya? Kan kita udah bilang ternyata ada yang bikin status. Ya kan? Dia tidak muktaman, tidak amanah dia. Tidak amanah gitu. Pernah nggak suami bilang begini, Dek, besok tanggal merah. Hari Kamis kemarin, tanggal merah. Rencananya aku mau ajak anak kita mau ajak anak-anak jalan-jalan. Gak usah jauh-jauh kita ajak ke Ancol yang dekat aja. Tapi jangan anak-anak jangan bilang dulu. Sebentar di kantor kadang-kadang tanggal merah juga aku disuruh ada kerjaan lembur. Ya, ini biar aku cerita sama kamu biar kamu juga siap-siap sama istrinya nih. Oke, Bas. Suaminya pergi cerita sama anaknya. Kata ayah, kata ayah kita tanggal merah mau ke Ancol. Tapi jangan bilang-bilang dulu ya. Ini anak-anak kegirangan gak tuh? Uhuy, uhuy, uhuy. Ya, kita mau ke Ancol. Ternyata kata suami, Dek maaf ya Dek, ternyata tanggal merah aku suruh masuk kerja Dek. Ya Mas, aku dibilang mana yang nyuruh siapa yang nyuruh bilang. Ibu ada yang begitu. Maka tidak termasuk hadis Nabi nih, al-mustasyaru mu'taman. Orang yang musyawarah itu orang yang amanah gitu. Disuruh tahan, tahan dulu dah, cerita. Ya enggak? Akhirnya beleber kemana-mana tuh, ya kan? Itu berita biasa, apalagi aib, ya enggak? Ada manusia yang kadang kesalahannya ketutup dengan kebaikannya. Gini, dalam ilmu fikih ada kaidah air banyak, air sedikit. Tahu nggak? Kan kalau kita wudhu, ibu air sedikit, air seember. Kan nggak boleh kobok, betul nggak tuh? Ambil air pakai apaan? Pakai gayung. Tapi kalau air banyak, sedanau, ibu boleh nggak dikobok? Ya air sedanau banyak banget ya nggak? Al-ma'ul kathiru la yunajjisuhu syai'un. Air yang banyak itu tidak najis dengan apapun. Air satu danau, mohon maaf. Ada binatang mati. Apakah itu air jadi najis? Enggak. Kenapa? Airnya banyak. Enggak sama. Ada orang yang kelebihannya, keutamaannya, kemuliaannya luar biasa gitu. Orang-orang kayak begini nih, kalau cuma salah, bukan kita mentolerir kesalahan, bukan. Ada orang yang kadang-kadang keburukannya, aibnya ketutup dengan kebaikannya. Orang kayak begini nih nggak pantas kita ceritakan aibnya. Ada orang-orang yang tidak layak kita ceritakan aibnya. Kenapa? Kebaikannya banyak banget. Dalilnya al-ma'ul kathiru la yunajjisuhu syai'un. Air kalau banyak banget nggak najis dengan apapun. Beda dengan air yang sedikit. Air seember, kejauhan najis, najis nggak dia? Najis sudah, gitu tuh. Sama orang kemuliaannya dikit, kebaikannya dikit, kenakalannya banyak, kebaikannya ketutup dengan kenakalannya, gitu tuh. Dan agar kita bersikap bijak.
Apalagi kayak begini, bapak-bapak dah. Air pipis najis bukan? Najis ya. Bapak atau ibu pipis. Habis pipis cebok ya. Terus di pakaian nih ada kayak cipretan air ya. Kita kan bingung, air apa nih ya? Apakah air pipis yang nyipret atau air bekas kita cebok ya? Namanya pispek ya, pipis yang comeback nih. Ada cashback. Kan di bank ada cashback tuh ya. Kita beli sekian, ini ibu ada cashback. Dapat ibu 100.000 ya cashback. Ini namanya pispek, pipis yang comeback. Begitu Bapak pipis berdiri di celana, ini apaan ya? Ini air pipis yang nyipret atau bekas bekas cebok ya? Menghilangkan keraguan, apa yang kita lakukan? Ambil air, percikin, udah beres. Ya enggak tuh? Jangan kita cari-cari aib orang. Jadi ini air apaan ya? Pak, cium dah Pak. Ini air apa ya Pak? Kerajinan. Ngapain? Iya enggak? Sama juga orang begitu. Semua orang ada nggak yang nggak punya aib? Nggak ada. Tapi jangan aib orang dicari-cari, dikorek-korek. Ya nggak tuh? Kita ke rumah orang, rumahnya bersih. Tapi kita iseng, kita buka karpetnya. Ya Allah, di bawah karpetnya kotor. Ya nggak? Ya Allah, ternyata di bawah mejanya ada sampah. Ya nggak tuh? Ngapain kita ngorek-ngorek aib orang? Betul nggak? Semua orang kalau dicari-cari, ada nggak kekurangannya? Ada, ya nggak ada, gitu tuh. Kita aja sama Allah apa doa kita? Begitu baca summa inna alaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Kan doa Allahumma hasibni hisabai yasiro. Ya Allah, hisablah aku dengan cara yang mudah. Itu maksudnya adalah nanti kita pengen Allah mereksa kita, mereksanya gampang, tidak diperiksa dengan detil. Kalau semua orang oleh Allah diperiksa detil, ada nggak kesalahannya? Ada. Kalau sholat kita nih diperiksa atu-atu aja kekurangannya, betul nggak? Mungkin kiblatnya kurang lurus, betul nggak? Mungkin wudhunya kurang sempurna. Maka kita doa tuh, Allahumma hasibni hisabai yasir. Ya Allah, ntar hisab aku dengan hisab yang mudah. Maksudnya mereksanya asal-asal doang ya Allah. Gitu tuh. Sementara ada orang oleh Allah hisaban syadidan. Hisab yang detil. Yang teliti banget. Semua orang kalau diperiksa ada nggak kesalahannya? Nih, Masjid Agung Savana bersih nih. Cuman kalau orang hasad ya, dicari-cari kekurangan ada nggak nih? Dibuka karpetnya, dikeker pakai mikroskop. Oh ternyata karpetnya. Itu tuh, ya enggak? Orang tuh kalau udah hasad, dicari-cari, betul nggak? Dikorek-korek tuh, ya enggak? Dia main ke rumah kita bersih. Cuma dikorek-korek rumah kita. Ya Allah ternyata nyelok anginnya masih ada debunya. Yang ini ngorek-ngorek lubang angin, ya enggak tuh? Begitu tuh. Maka kalau kita orang yang sehat, jangan suka nyari-nyari ngorek-ngorek aib orang lain. Baik, sebelum mulai saya cerita dulu. Suami istri ngobrol di ruang tamu. Ini ruang tamu nih. Ada sebelahnya rumah tetangga, ada jemuran tetangga kelihatan. Ada kaca gitu. Mas, bilangin tetangga gimana? Masa dia nyuci kotor banget? Masa dia nyuci baju, bajunya kotor banget? Bilangin gimana tetangga kalau nyuci yang bersih. Masa dia ngelongok gitu. 2 hari kemudian di tempat yang sama dia lihat lagi lah itu tetangga udah bersih nyucinya. Udah dibilangin ya mas tetangga nyuci bersih dek. Yang kotor kaca rumah kita. Ya, itu kaca udah aku elap dek. Selama ini dia nyuci bersih. Yang kotor apa yang kotor? Kaca rumah kita. Yang kotor kadang hati kita nih. Ya enggak? Karena hati kita kotor ngelihat orang kotor udah maka bersihkan hati kita nih. Kalau hati kita nggak ada masalah, nggak ada masalah. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu nikmat yang Allah berikan pada kita namanya nikmat as-satru. Dalam bahasa Arab, mohon maaf. Dalam kalimat sataro yasturu artinya menutupi. Hijab atau sitar itu penutup artinya.
Nih. Ini kan ini spanduk ya. Ini kan hijab namanya nih. Penutup ya atau sitar, hordeng atau hordeng. Hordeng itu bahasa sitar. Penutup sataro yasturu apa artinya? Menutupi. Nikmat asatru, nikmat di mana Allah menutupi aib kita. Allah menutupi aib orang lain. Gitu. Yang kita lihat, yang orang lihat dari kita hanya yang bagus-bagusnya doangan. Orang nggak tahu aib kita. Betul nggak? Yang kita lihat dari orang hanya luarnya doang ya. Sekarang sedang ramai berita artis-artis, seleb-seleb mengajukan gugatan cerai. Dan orang terkaget-kagetnya. Bukankah selama ini dia baik-baik aja? Ya nggak tuh? Bukankah selama ini yang kita lihat cuman yang luarnya. Dalamnya kita nggak tahu. Itu semua orang termasuk kita oleh Allah diberikan nikmat as-satru. Nikmat di mana Allah menutupi aib kita. Keburukan kita, kenakalan kita. Yang orang lihat dari kita cuma yang bagus-bagusnya doangan. Contoh begini. Kemarin lebaran. Ada tamu datang ke rumah kita. Punya anak kecil. Anak kita kalau ada tamu pasti duduknya manis. Ya kan? Nih anak kita nih. Anak kita ada tamu duduknya manis ya. Manis gitu kan. Apa kata tamu? Ya Allah ibu enak banget bu. Anaknya kalem-kalem banget. Dalam hati apa yang kita bilang? Gak tahu aja anak tua ya. Ada tamu nih kalem. Kalau gak ada tamu kayak tuyul nih anak. Ya, kan anak kita gitu ada tamu gitu ya. Ya Allah ibu anaknya Allah kalem-kalem banget. Soleha soleha. Iya gak tuh? Ya kan? Sama kayak anak. Kata anak ibuku tuh kalau ada tamu ngomongnya halus. Mama aku main nggak apa-apa nak silakan main. Karena ada tamu. Ada tamu nih. Mama aku beli es krim. Oh iya nih uangnya nak nih ya enggak. Tapi kalau nggak ada tamu jajan mulu. Ya kan main mulu nih. Ya kan. Ibuku tuh tat kalau ada tamu baik tat ibu saya. Ya enggak. Maka anak kita kadang memanfaatkan situasi. Dia minta duit pas ada tamu. Ya enggak? Mama aku mau jajan. Dalam hati. Jajan lagi, jajan lagi. Ada tamu ya enggak? Teman sama-sama di savana ya enggak tuh? Maaf ya bu, anak saya minta jajan. Ini anak 200.000 gue beli cendol. Ya. Ya. Coba pas enggak ada tamu, bu jajan. Jajan mulu. Hemat. Ya enggak? Gitu tuh. Jadi yang orang lihat kadang bukan yang sebenarnya. Jadi yang terlihat kadang tidak seperti Allah tutupin kekurangan kita. Jadi kadang-kadang yang terlihat tidak seperti yang sebenarnya gitu. Termasuk kita melihat orang lain. Ya kan? Semua orang kan yang kita baik-baiknya aja tuh. Maka nanti ntar di belakang kita omongin nggak boleh kita bongkar aib orang. Ya enggak? Karena aib kita sendiri aja sama Allah ditutup. Mohon maaf ya. Orang menghormati kita, mencium tangan kita, memuliakan kita bukan karena kita alim-alim banget, bukan. Orang hormatin kita, cium tangan kita, dimuliakan yang terhormat, al-mukarram. Itu bukan karena kita soleh-soleh banget, bukan. Kenapa orang menghormati kita? Karena Allah tutupin aib kita. Betul nggak? Siapa orang yang tidak punya masalah di rumah tangganya? Betul nggak? Ya kan? Semua orang punya masalah. Cuma kan orang nggak tahu, ya nggak? Yang orang lihat di Instagram, ya nggak tuh? Foto keluarga, batik bareng, ya nggak tuh? Warnanya hijau, lebaran kemarin, ya nggak tuh? Ya enggak? Wah ini rumah tangga sakinah mawadah. Itu foto doang. Itu foto doang. Itu buat bikin foto 3 jam tuh ngatur tuh. Iya, itu. Ini diam kita foto. Iya mama gitu kan. Habis foto, bosan banget foto. Cuma kan yang dipajang cuma satu foto ya enggak tuh? Dari 14 foto tuh cekerak-cekerak ada yang nyengir, ada yang manyun gitu enggak. Satu yang paling bagus, yang paling mendingan itu yang taruh di Instagram. Nih enggak? Dan orang lihat subhanallah rumah tangga sakinah mawaddah warohmah. Itu bukan di kalau savana kan baik semua nih ya kan. Ini di keluarga lain, keluarga lain. Di sini mana ada yang punya masalah wajah-wajah ceria semua nih. Ya enggak? Lagi di sini enggak tahu di rumah ntar ya enggak. Ya enggak? Karena kadang yang terlihat tidak seperti yang sebenarnya. Ibu ada seorang nenek, ibu udah orang tua, anaknya banyak. Pasti orang ngomong gini, ibu sih enak banget bu.
Anaknya banyak. Paling juga ibu hidupnya senang, bahagia. Sebab anaknya ada yang bagi duit, anaknya ada yang bayarin listrik, ada yang beliin sembako tiap bulan, ya enggak? Ada yang beliin baju. Ibu enak banget bu, punya anak banyak, hidupnya bahagia. Apa kata nih ibu sambil nangis, ya Allah Pak Ustadz. Anak saya banyak doang Pak Ustadz, pelit-pelit Pak Ustadz. Ada nggak orang tua, anaknya banyak, anaknya senang, ibunya susah, ada nggak? Tapi orang nggak tahu. Yang orang tahu ini ibu pasti hidupnya aib dia ditutup sama Allah. Dan tadi memang kita tidak boleh membongkar aib kita, termasuk membongkar aib orang lain. Ada kawan kita dulunya nakal, sekarang hijrah, ada nggak tuh? Dia sekarang muslimah, pakai hijab, pakai jilbab, cantik. Dulu dia metal, ada nggak tuh? Nggak boleh kita bongkar. Dia baru sekarang sembahyang Pak Ustadz. Dia dulu metal Pak Ustadz, begini Pak Ustadz. Wah elah. Ada nggak Pak orang yang dulunya nakal sekarang baik? Saya punya teman tukang mabok Pak Ustadz, ada nggak tuh? Tukang minum Pak Ustadz, sekarang begini Pak Ustadz. Sembayang Pak, nggak pakai ember kan Pak Ustadz. Orang udah dulu pakai gelas, pakai botol, karena dia pakai galon Pak Ustadz. Makin gila dong dia. Ya enggak? Semua orang bilang begini, orang baik punya masa lalu, ya enggak? Orang buruk punya masa depan, ya enggak tuh? Orang yang baik-baik pasti punya masa lalu, ya kan? Ya kan? Orang yang buruk sekarang pasti punya masa depan. Maka kita, apalagi dia udah berubah. Ibu kalau punya foto-foto zaman SMA yang metal-metal itu, udah nggak usah diupload lagi di Instagram. Ada nggak foto-foto jadul? Ya, masih pakai rok pendek tuh. Sat begini, ya, sat, ya kan. Ngapain diupload? Foto-foto jadul ya, udah simpen dah buat pribadi, ya kan. Baik, sekarang bagaimana kita bersikap terhadap pujian orang kepada kita atau kita memuji orang? Karena mohon maaf ya, tidak ada yang sempurna. Orang tuh memuji kita bukan karena kita alim-alim banget, bukan. Bukan karena kita soleh banget, bukan. Orang memuji kita karena Allah tutupin aib kita, jangan. Maka kalau kita dipuji, jangan girang banget. Kamu tuh dipuji orang, karena orang nggak tahu siapa kamu sebenarnya, ya enggak? Kita kenal teman kita nih, kita tahu lah masa lalunya. Orang-orang muji dia girang, masih dalam hati ya. Ini kamu tuh sayang orang lain nggak tahu masa lalu kamu, bukan sayang ya. Dengan baiknya Allah tutupin, maka kita nggak boleh bongkar juga aib. Tapi kalau kita dipuji orang juga jangan kalau girang. Kenapa? Karena pujian orang itu lebih karena orang nggak tahu siapa kita sebenarnya. Ya kan, orang nggak tahu siapa kita sebenarnya. Ada sahabat Nabi namanya sahabat Abu Bakar Siddiq. Sahabat Abu Bakar Siddiq kalau dipuji-puji ini lengkap di sini. An Adi ibni Artoh qala kana rajulu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza zukkiya qala. Kata sahabat Adi bin Artoh, dulu ada seorang sahabat Nabi, ya kan? Idza zukkiya gini, orang Arab tuh punya budaya namanya tazkiyah. Kalau zaman sekarang surat rekomendasi. Contoh, ibu kalau punya anak pengen kuliah di LIPI ya, di Pejaten sekarang ya. LIPI punya Saudi itu. Di antara syaratnya harus menyertakan surat tazkiyah. Surat tazkiyah, surat keterangan kalau di kita surat kelakuan baik. Tapi dari tokoh. Ibu minta surat dari Ustadz Nanang. Dan Ustadz Nanang, saya Pak Nanang ini saya bersaksi bahwa nama di bawah ini adalah anak yang baik. Nama ini umur sekian, orang tua ini saya menyatakan bahwa anak ini anak yang baik. Tanda tangan Ustadz Nanang, apa namanya, pemimpin Yayasan Safana Islamic School. Ya enggak tuh? Surat ini namanya surat tazkiyah. Bukan agar dia gampang diterima, bukan. Agar mereka tahu bahwa anak ini anak yang baik. Namanya surat apa? Pengantar. Itu kalau di kuliah di Arab gitu penting tuh. Apalagi kalau bapak ibu bawa surat dari tokoh terkenal. Pimpinan Nahdlatul Ulama. Pimpinan Muhammadiyah. Atau pimpinan apalah yang terkenal di Indonesia.
Oh, berarti ini anak emang anak baik. Buktinya si fulan yang terkenal memberikan tazkiyah. Jadi paham mana tazkiyah ya. Jadi memuji-muji, menyanjung. Nah, ada sahabat Nabi, idza zukiya, kalau diberikan tazkiyah, kalau diberikan pujian, sanjungan, selalu berdoa. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun waghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun waghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Ini artinya selama ini kita kan kalau dipuji ibu kayaknya soleha banget tuh, alhamdulillah. Kayaknya anak-anaknya pintar, alhamdulillah. Sekarang tambahin ya Allah, Allahumma ja'alni khairan mimma yazun. Jadikan aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Orang menyangka aku begini, orang menyangka aku begitu. Padahal aku tidak seperti yang orang sangka. Waghfir lima la ya'la, ampunilah aku ya Allah atas hal yang mereka tidak tahu tentang aku. Mereka tidak tahu tentang aku ya Allah. Mereka puji-puji aku. Dia nggak tahu siapa yang saya sebenarnya. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Jangan engkau hukum aku atas ucapan, pujian dan sanjungan mereka ya Allah. Kan orang muji kita. Kita nggak seperti orang bilang, ya nggak tuh? Kamu soleh banget sih. Ibu kayaknya rumah tangganya sakinah mawadah warahmah banget, Bu. Nah, kita nggak boleh tuh bongkar. Enggak Pak Ustadz, saya di rumah smackdown juga Pak Ustadz. Berantem Pak Ustadz sama suami, banting-bantingan Pak Ustadz. Kalau itu aib, ngapain kita ceritain? Ya enggak? Tapi saya Pak Ustadz tidak seperti yang orang sangka Pak Ustadz. Mudah-mudahan omongan orang jadi doa gitu tuh. Ya enggak? Yang terkenal dari doa ini adalah kalimat Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada yang mereka sangka. Ya kan? Mereka melihat aku, melihat akun Instagramku, melihat postingan saya. Sebab kawan kita kalau posting di Instagram selalu postingnya tausiah. Ada nggak tuh? Tausiah Ustadz Adi Hidayat, tausiah Ustadz Abdul Somad. Ada nggak tuh? Dia kalau posting tausiah Ustadz, siapa lagi? Aagim. Tapi kehidupan nyatanya dia Coldplay, iya iya tuh. Cuman dia kalau postingnya nggak tuh, ya gak? Kan yang follow, ini kayaknya solehah banget ya orang. Ternyata di rumah jalan koplo. Uy. Cuman kalau posting yang tausiah. Kalau hidupmu tidak seperti yang kamu harapkan, maka bersabarlah. Ya kan? Wah, kayaknya dia solehah banget. Cuma postingannya ternyata cuma postingan doang. Tapi nggak apa-apa gitu, ya kan? Maka kalau dipuji-puji orang, kadang-kadang orang memuji itu bukan kita yang sebenarnya, ya enggak? Pujian orang datang karena orang nggak tahu siapa kita, nakalnya kita, aib kita, masa lalu kita, sama Allah diapain? Tutup udah. Dan kita nggak boleh bongkar-bongkar. Saya bilang tadi, biasanya orang tahu aib kita dari mana taunya? Kita sendiri, aib orang kita tutup. Apalagi aib sendiri. Termasuk nggak boleh juga bongkar aib orang. Dia kan benar baru sekarang Pak Ustadz. Dia dulu nakal Pak Ustadz. Dulu zaman-zaman SMA dia metal Pak Ustadz. Boro-boro pakai jilbab Pak Ustadz. Wah, dulu dia preman Pak Ustadz. Kalau itu masa lalu ngapain kita ceritain sama orang lain? Nggak boleh tuh. Tidak boleh kita membongkar-bongkar aib orang. Terutama juga masa lalu atau rahasia yang orang ceritakan kepada kita. Apa tadi? Al-mustasyaru mu'taman. Orang yang diajak musyawarah, orang yang dapat dipercaya. Orang cerita sama kita. Dia percaya sama kita. Kita bongkar-bongkar aib orang. Ada nggak tuh? Kira-kira dia kecewa nggak sama kita? Saya kira kamu dapat dipercaya. Ternyata kamu ember juga. Ember bocor lagi. Atas bawah keluar air. Ya nggak tuh? Ya kan?
Semoga jadi hafalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari sangkaan. Gini, selama ini kalau dipuji bilangnya apa? Alhamdulillah. Ibu kayaknya anaknya soleha-soleha banget, Bu. Alhamdulillah. Ya nggak? Di sekolah lain ya, kalau di Savana kan memang semuanya udah baik nih. Allahumma ja'alni khairan mimma ya. Ya kan, orang Savana baik semua nih. Ya, baru banget diajarin. Ya enggak? Kan selama ini kalau dipuji bilangnya amin, alhamdulillah, tambahin Allahumma ja'alni khairan. Kalau memang kita udah baik, semoga tambah baik. Kalau kita baik, mudah-mudahan omongan orang jadi doa buat kita gitu. Saya mohon maaf ya, yang sedang viral sekarang kan. Umumnya rumah tangga para selebritis ya, yang orang lihat aman-aman aja, ya enggak? Tiba-tiba mengatakan gugatan cerai, tiba-tiba gini, orang menikah itu boleh, bercerai juga boleh dalam Islam. Cuma kan kalau bisa dipertahankan, betul nggak? Artinya ntar begini, bercerai itu bukan aib ya. Namanya mau diapain kalau udah nggak, cuman kalau bisa diapain? Dipertahankan. Orang kaget-kagetnya selama ini rumah tangganya nggak ada masalah ya. Karena yang kita lihat cuman luarnya saja. Yang lihat kadang tidak seperti yang sebenarnya. Ini ada anak muda nih, ada jomblo. Ada anak muda jomblo ngelamar anak gadis. Ditolak. Sedih nggak dia? Bang, abang ditolak bang. Alah emang akhwat dia doangan. Masih banyak wanita-wanita lain. Kenapa dia kelihatan tegar begitu tuh? Banyak orang di rumah sendirian nangis. Air mata dari mata, hidung semua, kuping keluar air semua nih. Di depan orang tegar nggak dia? Emang perempuan cuma dia saja, ya enggak? Bunga tidak hanya setangkai, kumbang tidak hanya seekor. Ngomongnya di depan banyak orang, di rumah sendirian ngapain? Nangis, mewek, kamar mandi. Kadang-kadang yang terlihat tidak seperti yang sebenarnya. Tapi ya gitu, Ustadz, apakah kita harus ceritakan semua aib kita? Nggak usah, ya kan? Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis ya, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Umatku semuanya kesalahannya, aibnya, keburukannya dimaafkan oleh Allah. Illal mujahirun, kecuali kelompok al mujahirun. Kalimat al jahru terang-terangan artinya. Kan sholat ada jahriyah, ada siriyah. Betul nggak? Sholat zuhur, asar, sholat siriyah. Maghrib, isya, subuh sholat apaan? Sholat yang pakai suara. Yang pakai suara apa namanya? Jahriyah. Yang nggak pakai suara? Siriyah gitu. Maksiat juga sama. Ada maksiat yang jahriyah, terang-terangan. Ada maksiat yang siriyah, sembunyi-sembunyi. Ada nggak tuh? Ada nggak orang mabuk ngumpet-ngumpet? Ada nggak orang mabuk terang-terangan? Ada nggak orang judi sembunyi-sembunyi? Ada nggak orang judi terang-terangan? Beda ntar. Saya kadang ngajar di perkantoran nih, di parkiran. Kadang-kadang ada bapak-bapak di parkiran main judi, goceng-goceng, ada nggak tuh? Judi kecil-kecilan, ya enggak? Saya lewat, Pak Ustadz, Pak Ustadz, Pak Ustadz, berdiri pora-pora. Saya tanya, lagi ngapain Pak? Lagi jikir Pak Ustadz. Oh jikir, terusin apa? Ya enggak tuh? Ya, pas saya lewat, diterusin judi. Itu masih mendingan tuh. Nah memang maksiatnya masih ngumpet-ngumpet. Ada nggak judi yang terang-terangan? Di parkiran main ini. Saya lewat, Tat, main Tat. Waduh ditawarin ya enggak. Kurang atuh nih Tat. Wah kacau banget ya. Ustadznya suruh duduk nemenin. Ya enggak. Ada enggak orang mabok ngumpet-ngumpet? Ada kan botol diumpetin ya enggak tuh. Diganti pakai botol apa dah? Kiranti ya gitu kan. Ya enggak. Ada enggak orang mabok terang-terangan? Ya jalanan Bapak mabok haram, bodoh amat. Saya hobi mabok. Nah, kata Muhammad, semua orang kenakalannya, dosa oleh Allah dimaafkan. Kecuali orang yang maksiatnya al-mujahirun. Siapakah orang al-mujahirun yang maksiat terang-terangan? Kata Nabi, contohnya, ayyak malar rojulu billaili amalan. Orang malamnya maksiat. Dia tidur oleh Allah, kenakalannya ditutupin.
Orang nggak ada yang tahu. Semalam dia nakal, dulu SMP dia nakal, SMA dia nakal. Sekarang udah hijrah, ya enggak? Udah baik oleh Allah, keburukan, kenakalan, aib diapain? Ditutup. Pagi harinya kata Nabi, dia sendiri yang cerita sama orang. Aduh. Padahal kalau dia nggak cerita, orang tahu nggak aib dia? Nggak tahu. Oh semalam bang, mantep banget bang. Hui. Ente ngapain? Oh semalam saya mabok bang. Kalau dia nggak cerita, orang tahu nggak? Sama kita gitu kadang-kadang. Ngapain kita cerita aib kita ke orang? Saya pak, dulu narkoba pak. Wow, semua jenis narkoba udah saya cobain. Tempat hiburan malam nih pak di BSD, udah saya masukin semuanya. Ngapain cerita, ya enggak? Apalagi dengan bangga, ya enggak Dirin? Ya kan? Malahan harusnya diapain? Ya udah gitu. Pak, di sini kan banyak hiburan malam. Yang mana ya? Saya nggak tahu tuh. Dalam hati ya gue tahu banget padahal. Kita Dirin. Ngapain kita dengan bangga menceritakan, oh ya enggak, oh semua jenis apa tuh minuman keras Pak Ustadz, topi miring, topi lurus Pak Ustadz, semua udah saya cobain Pak Ustadz. Ya, ngapain hadirin? Ya, ngapain kita membongkar masa lalu kita yang oleh Allah diapain? Termasuk suami istri. Ustadz, istri harus menceritakan masa lalu kepada suaminya. Gak usah, ngapain? Apakah suami menceritakan masa lalunya kepada pasangan? Gak usah, ngapain? Suami nanya, dek, ada nggak dek laki-laki yang sempat kau jatuh cinta? Nggak ada mas, kamu doangan. Kan bohong banget dia. Yang dia kembang desa. Mendingan daripada kembang tahu juga. Kembang desa mendingan. Ya nggak? Mendingan. Mas, ada nggak mas wanita lain yang sempat engkau jatuh cinta? Nggak ada dek, kamu doangan. Aku tuh dek dari lahir merem. Pas melek ada kamu. Iya itu kan buaya banget ya gak? Ya nggak? Nggak usah kita aku tuh mas dulu mantanku banyak mas, gagah-gagah, cakep-cakep. Kamu aja nih letoy begini mas. Ya nggak, udah pelabuhan terakhir. Ya nggak? Ngapain kita cerita? Ya nggak usah. Ya nggak? Kecuali mungkin yang sifatnya perlu dia laki-laki dulu pernah menikah sebelumnya. Ya nggak? Itu perlu nggak cerita? Perlu tuh karena mungkin itu kan udah ini kan. Apalagi sempat punya anak. Ya nggak nih? Ini perempuan pernah menikah sebelumnya. Ada buku nikahnya. Ntar dia bohong. Bilang ternyata ada surat. Dia pernah. Jadi ini yang halnya sifatnya kayak tadi tuh. Masa lalu yang gitu dah. Ya enggak? Kan bohong nggak boleh. Ada bohong yang boleh tiga. Bohong dalam pertempuran. Bohong mendamaikan orang. Yang ketiga bohong suami atau istri kepada pasangan dengan niat yang baik. Kayak tadi tuh. Ya kan? Ada nggak mas perempuan lain? Agak ada deh. Kamu doang kan. Sama ibuku. Cie, wanita yang kau kenal di dunia. Di bohong di playboy dari TK. Ya, ya. Dari PAUD udah playboy dari PAUD nih. Ya udah playboy dia. Ya kan? Nah, kata Nabi semua orang dosanya diampunin kecuali kelompok al-mujahirun, orang yang maksiatnya jahriyah. Apa jahriyah? Terang-terangan. Gitu. Kalau rahasia apa? Siriyah. Ini bagus nih, nasihat dari sahabat Salman. Kata Salman Al-Farisi, kalau kamu dulunya nakal, nakalnya ngumpet-ngumpet, sekarang kamu tobat, berbuat baiklah dengan cara ngumpet-ngumpet juga. Kenapa? Dulu kamu nakal, orang lain juga nggak ada yang tahu. Tapi siapa orang yang dulunya nakalnya terang-terangan, sekarang tobat, dia harus berbuat baik terang-terangan juga. Agar orang tahu kalau dia udah berubah. Kayak tadi tuh, di kampung terkenal preman, tukang malakin orang, nodong orang. Sekarang hijrah. Dia bikin santunan anak yatim. Bikin spanduk dia. Mantan preman. Bikin santunan anak yatim. Dari mana duitnya? Boleh malak. Oh enggak, ini halal. Ya enggak? Ya Allah, cuman nyantunin gocap doang kan maupun pakai spanduk. Nggak apa-apa bu, dia ngasih tahu bahwa dia sekarang udah. Kan banyak sekarang selebritis dulunya bintang panas. Ada nggak tuh? Dia kalau main film adegan-adegan panas, lagi masak di kompor, lagi nabun, ya kan gitu tuh, ya kan. Sekarang hijrah, pakai dia bikin tutorial pakai hijab. Jangan kita ya Allah baru pakai hijab 2 hari udah bikin tutorial. Dia pengen ngasih tahu kalau dia sekarang udah berubah, nggak apa-apa gitu. Sebab selama ini terkenal sebagai bintang panas, ya nggak tuh. Di mana mainnya? Kompor, lagi nabun, ya nggak tuh.
bakar sate gitu kan, adegan-adegannya tuh dibuat terik panas matahari. Jadi kalau sekarang dia posting dia pakai jilbab, jangan ya Allah nih orang baru pakai jilbab seminggu pamer-pamer. Saya dari orok pakai jilbab diem aja. Enggak, Bu, dia dulu terkenal nggak baik. Orang taunya dia ingin share bahwa sekarang dia udah berubah. Tapi kalau dari dulu dia nakal juga orang nggak ada yang tahu. Ya udah sekarang berbuat baik juga diem-diem aja. Sebab dulu dia nakal juga orang lain nggak ada yang tahu gitu maksudnya. Maka kita husnuzon, ada orang yang mungkin sekarangnya udah doain. Apalagi hari ini ya orang bilang zaman pencitraan, pura-pura alim, pura-pura zuhud, pura-pura miskin, pura-pura peduli. Ada nggak tuh? Ternyata semuanya bohong, ya enggak? Maka Allah yang paling tahu tuh, ya enggak? Maka tadi ya Allah, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Baik, sekarang bagian yang kedua. Gimana caranya agar Allah tutupin aib kita? Tapi sebelumnya ada nasihat dari Imam Ibn Athaillah. Ustadz, orang muji-muji saya atau orang muji-muji dia, Pak Ustadz, dia itu tidak sebenarnya. Dia tuh enggak, kan orang bilang dia enggak begitu, Pak Ustadz. Atau saya orang muji kita, saya enggak begitu, Pak Ustadz. Begini, maksiat yang pernah kita lakukan, yang melahirkan ketundukan, kesadaran, pengen tobat, dan lebih baik, itu lebih baik daripada benar dari dulu, sekarang jadi sombong. Dulu kita nakal, sekarang hijrah, ya kan, berubah jadi baik. Dulunya nakal, sekarang baik, mendingan daripada dulunya baik, sekarang jadi sombong. Ada nggak tuh? Kita kan baru ngaji. Ada Mbak ikut pengajian ya Mbak? Pak ikut pengajian. Kamu ngajak saya ngaji, saya mah dari lahir udah ngaji. Ya kan? Kamu kan lahir nangis, saya ajan sendiri, saya ajan. Kamu ngajak saya lagi. Ya kan? Saya mah lahir lah, gak jus. Ya kan? Bukan begitu Pak, ini rencananya kita nih di Savana pengen umroh bareng, umroh lagi. Sudah sering banget umroh, itu Hajar Aswad, udah saya kenyot-kenyot. Lu gak usah ngajakin gue dah, gue dari dulu udah bener. Baru taubat ngajakin saya lagi. Ingat, ada orang mungkin benar dari dulu ya, cuman jadi sombong, ya gak tuh? Mendingan istilahnya dulu dia nakal sekarang berobat, baik. Maksud saya, tadi tuh kalau kita punya masa lalu siapapun orang jangan diungkit-ungkit kenakalannya. Udah kita diam aja udah. Kita tahu dulu dia nakal. Sekarang udah benar stop. Stop. Ya kan? Stop. Foto-foto lamanya udah jangan di-share. Teman kita pakai jilbab, kita share foto lamanya ada nggak tuh? Bolong-bolong. Kalau nggak bolong nggak bisa dipakai. Enggak. Baik, sekarang yang kedua, gimana caranya agar aib dan kenakalan kita tetap ditutup oleh Allah. Cara yang pertama doa. Ya Allah, tutupilah aib kami. Ada doa yang populer. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur auratina. Allahumma astur auratina. Wa amin rawatina. Ya Allah, tutupilah aib kami. Berilah keselamatan kepada kami. Seandainya aib kita ketahuan, apalagi sekarang ada yang namanya jejak digital. Ada nggak tuh? Ya kan, ya Allah, dulu saya nakal. Saya pernah posting begini, mudah-mudahan postingan udah hilang. Ya nggak tuh? Ya, cuma kan ada server, ya nggak tuh? Orang kalau mau korek-korek masa lalu kita ada nggak tuh? Jejak digital. Ya Allah, tutupilah aib kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tada'lana fi maqamina dzamban illa ghafartah wala aiban illa satartah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan ada dosa kami sekecil apapun, tolong ampunin ya Allah. Dan jangan sampai ada aib kami, kecuali tolong tutupin ya Allah, tutupin. Nih, ada ibu anaknya nakal. Ya Allah nak, yang kamu lakukannya ini buruk banget nak. Seandainya teman mama tahu, teman ayah tahu,
Teman mama di sekolahan, saat mama malu banget. Enggak? Ibu berkata kepada suaminya, mungkin suaminya nakal, ya Allah mas, yang kamu lakukan nih mas, kalau keluarga besar kita tahu, ya enggak, kalau teman-teman di sekolahan tahu, malu banget kita, ya enggak, ya Allah tutupin, ya Allah, ya enggak, yang kamu lakukan nih mas, mungkin ya namanya berumah tangga ya enggak bu, ya kan, suami istrinya, maka tuh kalau ada masalah jangan share-share di Instagram story bu, ya enggak, suamiku begini, suamiku begitu, ini aib, aib bukan, udah selesaikan berdua gitu. Iya kan? Ngapain aib kita bongkar? Ya nggak tuh bleber kemana? Mungkin suaminya salah, istrinya salah juga ngapain di share kemana-mana gitu, ya kan? Ya harusnya aib diapain? Tutupin. Allahumma stur auratina. Ya Allah mas, yang kamu lakukan nih mas, aku kalau teman kantor tahu, keluarga besar malu banget. Istriku kata suaminya yang kamu lakukan nih dek, kalau orang lain tahu malu banget kita nih. Kita pernah punya masalah setahun yang lalu. Kita pernah punya masalah 2 tahun yang lalu, 3 di rumah tangga kita masing-masing ya. Dan alhamdulillah sudah kita lewati dengan baik, ya nggak nih? Dan alhamdulillahnya orang lain nggak yang tahu, betul nggak? Nikmat bukan tuh? Nikmat bukan? Namanya nikmat as-satru. Nikmat di mana Allah tutupin masalah kita. Ya nggak? Kantor nggak tahu, masjid nggak tahu, anak-anak nggak tahu, orang tua nggak tahu, mertua nggak tahu. Kalau tahu malu nggak kita? Mungkin nggak kayak begini ceritanya gitu. Ya enggak? Maka kalau punya aib jangan jadiin status. Hai guys, puyeng banget nih guys. Ya enggak? Ngapain? Ngapain kita cerita aib sama orang? Emang orang simpati sama kita, disyukurin sama orang. Ya enggak? Rasain loh, ya enggak? Gitu. Jadi yang pertama kalau ada masalah ngapain? Doa sama Allah agar Allah tutupin aib. Yang kedua, agar Allah tutupin aib kita, caranya tutupilah aib orang. Nanti aib kita akan ditutup sama Allah. Nabi kita bersabda, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang nutupin aib saudaranya, maka aib dia akan ditutup juga. Berarti sebaliknya, yang suka bongkar-bongkar aib orang, aib dia kan dibongkar juga ntar. Kan kita kan kalau ngomongin orang soalnya pelan. Oh, kenapa? Itu dia. Kenapa sih? Kan kalau makin pelan suara itu gini contoh. Tahu nggak nakal? Bu, dia nakal bu. Nakal. Nakal. Itu belum terlalu nakal tuh. Makin pelan nakal bu. Itu makin tinggi tingkat kenakalan tuh. Makin gak itu udah biang nakal tuh. Kayak kaya. Itu dia kaya. Kalau itu kaya dia belum kaya banget. Dia kaya bu. Kaya. Belum terlalu. Dia kaya bu. Itu mulai naik level kekayaan itu. Ya enggak? Bener bu kaya. Kaya. Itu makin naik. Makin tipis orang. Apaan sih bu? Nah, itu udah biangnya kaya tuh. Ya. Kalau masih pakai suara, dia kaya. Itu masih set. Itu tingkat kekayaannya level standar lah. Kalau dia kaya bu. Itu naik set. Ya, tuh. Makin tipis makin kaya tuh. Gitu tuh biasanya. Biasanya. Sama nakal ya begitu. Dia nakal banget. Apaan sih bu? Itu ngomong bahasa utan, tapi dia ngerti tuh. Kalau pengen aib ditutupin nama Allah, jangan suka bongkar-bongkar aib orang. 6 keadaan kita boleh bongkar aib orang. 6 keadaan boleh gibah. Gibah yang diperbolehkan. Menceritakan aib orang. Yang pertama, memberi nasihat. Bapak mau bisnis. Pak, Bapak dengan siapa? Maaf ya Pak, yang saya tahu dia penipu Pak. Dia tukang bohong. Jelek-jelekin orang, dia emang jelek Pak aslinya. Dia tukang nipu Pak. Saya korbannya Pak. Saya kasih nasihat agar Bapak tidak tertipu lagi. Boleh nggak dong? Apa niatnya? Nasihat. Innamal a'malu. Tapi udah segitu doangan. Jangan diceritain mertuanya ini. Anaknya semua. Jangan, nggak boleh. Maaf ya Pak. Dia berkali-kali nipu orang. Jangan saya boleh. Yang kedua. Tujuannya pertimbangan saat menikah.
Di zaman Nabi ada perempuan namanya Fatimah binti Qais. Dia menikahi Rasulullah. Inna Muawiyah wa Abul Jaham khotobani. Nabi ada dua orang laki-laki kayaknya mau sama saya Nabi. Gimana orangnya Nabi? Dan Nabi ceritakan aibnya. Kata Nabi, amma Muawiyah fasu'lukun lama lalahu. Muawiyah itu orangnya bokek dia. Kismin alias miskin, gak punya duit. Baik sih baik, cuman dia gak punya duit. Amma kalau Abul Jaham dia punya duit, cuman galak. Mau mana? Kaya tapi dengerin mulu, miskin tapi bahagia. Yang kaya baik udah habis, udah gak ada. Ya gak? Kaya tapi galak, baik tapi miskin. Nabi cerita apanya? Kekurangannya. Buat apaan bahan? Timbangan. Ada akhwat ketemu saya Pak Ustadz. Ya Neng. Pak Ustadz ada laki-laki yang ngelamat namanya si Fulan Pak Ustadz. Katanya murid Pak Ustadz. Ya. Yang saya tahu tuh anak ya tuh anak muda tuh dia kalau ngaji tidur mulu. Snack keluar bangun dah dia. Ya enggak. Dia tahu aja lagi dia. Tahu dia orang. Yang kedua dia kalau tidur Neng. Oroknya kencang banget. 7,5 skala Richter. Wah, pernah ada acara mabit di savana. Dia tidur goyang masjid. Brrr. Kamu siap gak nikah sama dia? Kayak tidur di samping rel kereta. Ya, itu akad bingung gak dia? Gimana Pak Ustaz? Jangan bingung Neng sama Ustaz. Nah itu dia. Ustaz untung mulu. Orang dijelek-jelekin. Yang ketiga boleh saat minta fatwa. Curhat dong mah. Iya dong. Mertua saya nih mah. Rese banget. Itu aib bukan? Aib ya? Kok boleh minta pendapat? Di zaman Nabi ada perempuan Hindun namanya Rasulullah. Suamiku pelit banget. Kalimat suamiku pelit banget. Aib bukan? Aib ya? Dia jarang kasih nafkah Nabi. Diem-diem di dompetnya ada duit. Aku ambil. Boleh nggak Nabi? Boleh nggak? Boleh nggak Bu? Wah kompak. Boleh. Iya, ya, jawaban kata Nabi boleh. Kalau suaminya pelit banget, nggak ngasih nafkah, istri boleh ngambil duit nggak bilang-bilang. Tapi kalau suaminya udah baik nggak boleh. Kata bapak-bapak Ustadz, kayak di rumah saya ada tuyul lah Ustadz. Nah Pak Haji, duit hilang mulu Tad. 200 3 itu bukan tuyul Pak Haji. Itu tuyul pakai jilbab. Ya. Emang orang kalau pelit duit hilang mulu Pak Haji. Kok saya tahu? Saya pengalaman Pak Haji, saya sama. Ya. Nabi suatu pelit banget. Ini aib bukan? Kata Nabi boleh. Kok dia boleh cerita? Minta pendapat. Kayak acara curhat dong mah. Iya dong. Mertua saya nih mah. Mertua nonton di rumah. Abis dah gue ceritain dah. Ya kan? Ini pulang mantu gue hajar di mantu. Maka kata Imam Nawawi, walaupun boleh, kalau bisa disamar-samarin. Ada nggak curhat dong mah? Iya dong. Suami saya mah malas sholat. Suami nonton nggak suami? Tetangga suami nonton nggak tuh? Wah dia cerita dia sembahyang. Malu pak gue udah tipe nasional lagi. Ya, kalau bisa disamar-samarin. Curhat dong mah, iya dong. Mah ada suami istri tetangga saya mah. Malah sholat suaminya. Dia adalah suami dia. Kata tetangga, nah lu yang gak sembahyang gue dibawa-bawa. Kata tetangga ya gak tuh. Karena yang namanya aib tetap aib gitu. Orang lain jangan tahu. Kalau bisa dia disamar. Kayak ibu nanya Ustadz, ini Ustadz ada suami pelit banget. Bukan saya Pak Ustadz, bukan saya bukan. Teman saya Pak Ustadz. Nah lu gitu. Yang kelima, boleh membongkar aib orang saat saksi di persidangan. Yang keempat ya, saksi di persidangan. Hakim nanya, Bapak saksi, apa yang Bapak tahu tentang tersangka dia nih, koruptor? Pak Hakim, ini dia emang dari zaman kuliah, dia suka korupsi Pak Hakim. Makan tempe 5, bilangnya nggak makan. Boleh nggak tuh? Boleh. Saksi. Jangan hakim nanya, apa yang Bapak tahu tentang tersangka, Pak Saksi? Saya tahu Pak Hakim. Cuma saya nggak mau cerita, takut gibah saya. Saya takut gibah. Iya apaan? Pokoknya ada. Iya gimana dia orangnya? Saya takut gibah Pak Hakim. Kata Hakim, Bapak ngapain jadi saksi kalau nggak mau cerita? Ya, itu. Boleh nggak cerita? Boleh, tapi sebatas kasus. Yang sekarang sering terjadi, saksi menceritakan keluarga terus ada nggak tuh? Istrinya, anaknya ada nggak tuh? Ya nggak. Jadi aib keluarga dibawa-bawa ya nggak tuh? Boleh ceritakan terkait dengan udah kasus aja udah ini semuanya bleber kan kebanyakan kasus korupsi yang rame apanya tuh bumbu-bumbunya ya kan dia ternyata begini ternyata begitu kemana-mana
Di persidangan boleh membongkar aib. Tapi sebatas itu aja udah. Yang kelima, boleh menceritakan aib orang tujuan membongkar kemunkaran. Bapak lapor ke polisi. Pak polisi lapor, kenapa? Ada tetangga saya Pak, namanya ini pesta narkoba. Boleh nggak nih? Dia melakukan praktek human trafficking, jual orang Pak. Boleh nggak kita ceritain polisi? Apa niatnya? Membongkar kemunkaran, gitu boleh. Si A, si B alamatnya ini, ya kan? Sehingga ketangkap tuh kan penjahat-penjahat. Jangan Pak lapor Pak, ada apa? Ada narkoba Pak. Di mana? Ada dah Pak, ada. Di mana? Endus Pak, endus dah Pak, endus Pak, ya kan? Cium Pak. Dia di mana? Pokoknya ada dah Pak, ada dah. Kata polisi, tangkap juga kamu. Ya, kan? Boleh. Yang terakhir, boleh membongkar aib orang kalau itu sebagai pengenal dia. Ada nggak nama orang sama? Udin. Banyak nggak orang namanya Udin? Rumah nanya Pak, rumah Bang Udin mana ya? Pasti tanya keburukannya. Udin yang mana? Udin yang kate? Udin yang jabrik? Ada nggak tuh? Jarang orang bilang Udin yang ganteng. Jarang, jarang. Ya. Pasti yang diceritakan apanya? Keburukannya. Yang pertama kan Awaludin. Yang terakhir Akhirudin. Yang suka ngerokok Samsudin. Samsu, ya kan? Ya enggak tuh, ya enggak. Kalau nama dengan dua syarat, dengan itu dia dikenal, yang kedua dia nggak marah dipanggil itu. Ada nggak nama yang sama-sama, nama mirip? Ya banyak lah nama, mohon maaf ya nama Agus, Asep, itu kan banyak nama yang sama. Banyak. Ada Pak Asep di sini. Kan ada tuh paguyuban Asep sedunia, ya enggak? Kalau Saharoni jarang Saharoni. Ada Syahrini, ya enggak? Beda tipis. Yang terakhir, gimana caranya agar Allah tutupin aib kita? Yang pertama doa tadi. Yang kedua ngapain? Tutupin aib orang. Yang ketiga, kalau ingin aib kita ditutup, berhentilah kita semua dari kenakalan yang kita lakukan selama ini. Selama ini kita curang, kita nakal, kita berselingkuh, kita bohong. Oleh Allah diapain? Ditutupin. Tapi kalau nggak berhenti-berhenti juga, dengan caranya Allah akan bongkar semuanya. Silakan buka Quran ya. Yang punya Quran di handphonenya buka biar kita baca sama-sama. Surat Muhammad ayat 29. Surat Muhammad. Surat keberapa? 47. Udah ketemu? Biar kita baca sama-sama. Surat 47. Ini cerita tentang orang-orang yang merasa aman-aman saja dengan keburukan yang dia lakukan sampai akhirnya nanti aibnya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu bareng-bareng ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Muhammad ayat 29. 29:30. Am hasiballadzina fi qulubihim maradun allay yukhrijallahu adghanahum walau nasha'u la arainakahum fala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qaul wallahu ya'lamu a'malakum. Artinya, apakah orang-orang hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkiannya, keburukannya, kebejatannya selama ini, kenakalan yang selama dia lakukan? Kan ada orang yang hatinya sakit, ada nggak tuh? Ya kan, dia tampaknya soleh, tapi dia hatinya busuk, hatinya jahat, ada nggak tuh? Emang dia mengira Allah tidak akan menampakkan keburukan hatinya? Dan kalau kami mau, kata Allah, kalau kami kehendak, saya akan kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenali mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenali mereka dari kiasan perkataan mereka. Lihat ujung ayatnya. Dan Allah mengetahui semua perbuatan-perbuatan kamu. Istri kita nggak tahu, Allah tahu. Suaminya nggak tahu, Allah tahu. Ya enggak? Wallahu ya'lamu a'malakum. Allah tahu dengan semua yang kita lakukan. Ada suami terpilih sebagai suami teladan tingkat kelurahan. Ada nggak nih?
Suami teladan tingkat dapat piagam dipajang di ruang tamu. Ini suami kalau ngomong cakep banget. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita bangun rumah tangga kita. Sakinah mawaddah warahmah. Saling mencintai dan menghargai. Terpilih suami teladan. Diem di rumah galak sama istrinya. Kata Mas, kamu di mana-mana ngomong sakinah, sakinah, sakinah di rumah galak sama aku. Tenang aja dek. Kamu tuh Mas ya, kau macam-macam dek. Macam-macam lo gue N. Mas, suatu saat Allah bongkar aib kamu. Ya nggak tuh? Hari ini banyak orang yang tiba-tiba ketangkap kecanduan narkoba. Ada kita nggak sangka ya. Tiba-tiba begini ya Allah kita terkaget-kaget ya. Ya Allah ternyata dia LGBT. Ada nggak tuh? Ternyata homo. Ada nggak tuh ya? Ya kan? Ternyata jeruk makan jeruk. Ya nggak tuh? Ada istri teladan tingkat kecamatan. Ada nggak tuh? Ya nggak? Dapat piagam dipajang di ruang tamu. Istrinya suka ngisi seminar parenting, ya nggak nih? Kamu seminar di beberapa kota. Ibu-ibu, mari kita sayangin anak kita rawat dengan kita sendiri. Saking sibuk seminar 4 bulan kagak pulang-pulang. Anak kagak keurusan. Kata suami kamu tuh dek di mana-mana ngurus anak kita nggak keurusan tuh. Upil gede-gede banget tuh anaknya nggak. Rebek banget anak kita. Tenang aja mas. Normal mas. Ya, dek, suatu saat Allah bongkar semuanya. Iya nggak tuh? Kata kalau kami kehendaki akan aku perlihatkan mereka kepada kamu. Kamu akan kenali mereka. Di ujung ayat Allah Maha tahu dengan semua yang kita lakukan. Selama ini nggak ketahuan. Kalau nggak berhenti juga Allah bongkar semua. Maka berhentilah kita semua dari keburukan yang kita. Mumpung Allah belum bongkar. Mungkin mumpung belum tahu suaminya, mungkin mumpung belum tahu istrinya. Stop, ya enggak? Ya kan? Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita semangat menutupi aib orang lain, termasuk juga menutupi aib diri sendiri. Jangan lupa doanya, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Wallahu a'lam bissawab. Ada waktu 5 menit. Habis itu saya pamit. Silakan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow Instagram saya. @syahroni_mardani sebab ini follower belum naik-naik. Terima kasih. @syahroni_mardani. Mau foto silakan tag saya. Baik, Masya Allah. Syukran Ustadz atas materinya yang sangat luar biasa. Insya Allah kita semangat untuk menutup aib orang lain. Dan ada note tadi yang saya tulis terkait dengan apa yang Ustadz sampaikan. Agar Allah menutup aib kita, yang pertama itu kita berdoa. Allah masturo arotina wa amin rautina. Ya Allah tutup aurat kami dan berikan keamanan kepada kami. Selanjutnya tutup aib orang lain, maka Allah akan menutup aib kita di dunia maupun di akhirat. Dan terakhir berhenti dari kenakalan yang kita lakukan selama ini. Baik, masih ada waktu. Hadirin semua yang ingin bertanya dipersilahkan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC atas waktu yang diberikan kepada saya, Ustadz. Saya ingin bertanya Ustadz begini, ini di Indonesia ini ada kebiasaan 5 tahun sekali, event 5 tahun sekali, tahun politik gitu ya, pemilu, pilpres, pilkada. Nah biasanya tahun-tahun itu tuh, dan mulai dari sekarang udah ada nih Ustadz, mulai bersebaran di viral di medsos, di WA, di mana itu, aib seorang yang akan calonkan, itu diumbar-umbar biasanya tuh sampai dengan bumbu-bumbu macam-macam, dengan dibikin meme, dibikin parodi dan sebagainya, Ustaz. Nah, ini apakah termasuk yang 6 tadi atau yang tidak boleh, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kata para ulama, ada satu hadis yang kalau mungkin rankingnya hadis nomor 1. Di semua kitab ini hadis nomor 1 adanya. Sahih Bukhari, Muslim, semua kitab hadis. Yaitu hadis yang bunyinya innamal a'malu binniyat. Setiap
yang kita lakukan tergantung niatnya. Ini yang pertama nih. Tadi kan saya katakan boleh membongkar aib orang dengan tujuan nasihat. Saya tahu orang ini kalau kepilih jadi anggota DPR, kepilih jadi gubernur, kepilih jadi presiden, banyak membawa mudorot. Sebab ada yang saya tahu orang lain nggak tahu. Saya ceritakan bahwa orang ini diam-diam dia merupakan agen minyak ya. Orang ini sebenarnya mata orang yang sangat berbahaya karena saya teman sekolahnya. Bahkan saya adalah tahu rahasia artinya bahwa dia tuh mencalonkan diri ada niat buruk dia. Dan saya tahu dengan niat memberikan nasihat kepada masyarakat, saya sampaikan jangan pilih si A. Dia itu orangnya tidak amanah. Siapa yang ngomong? Sahroni. Mohon maaf ya, mungkin saya orang yang didengar suara saya gitu. Ya enggak? Ketika saya mengeluarkan statement dengan niat merubah kemunkaran gitu. Atau dengan niat memberi nasihat, betul enggak? Tapi tadi berlaku innamal a'malu biniat, yang kita tidak bisa mengatakan ini orang bisa jadi dia niatnya makna gitu. Kalau itu terhadap kita, luruskan niat kita. Untuk apa kita nge-share ini? Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan orang yang suka nge-share video kayak apa kayak memet yang menjelek-jelekan orang gitu. Maksudnya kita bersaing secara politik tapi tidak boleh menghina. Baik menghina fisik, ya, orang konten begini menjadi presiden, ya kan. Ya Allah, orang tampangnya on begini maju umpamanya. Orang tampang yang enggak intelek itu kan menghina fisiknya enggak? Itu enggak boleh gitu. Ya Allah, keluarganya berantakan mau coba-coba ngurusin uang itu kan itu enggak fair gitu ya. Kecuali ya kalau yang kita ungkapkan memang hal yang memang berbahaya gitu, ya kan? Dan jadi pertimbangan orang gitu kan? Gitu. Maka kembali kepada ayat hadis innamal a'malu biniat. Mudah-mudahan sih yang nge-share niatnya baik. Cuman kita bisa menilai, ini orang niatnya udah nggak bener nih, provokasi ya nggak. Lebih baik kita delete gitu. Ada tulisan kayak video kayak ya nggak tuh. Yang kira-kira provokasi. Udah video editnya juga nggak pinter, salah-salahnya nggak tuh. Dan kita sebagai orang yang terdidik ikut-ikutan nge-share gitu. Ya nggak? Buat mudah-mudahan agar demokrasi kita jadi lebih sehat gitu. Bukan demokrasi yang saling menghina, menjatuhkan, apalagi tadi ada video yang lucu-lucuan gitu ya nggak. Kebetulan dia lagi fotonya lagi tidur. Di foto tidur, yang begini menjadi pejabat, gambar dia lagi tidur. Ya nggak. Akhirnya kan ya itu kan jelek ya. Mungkin dia lagi tidur gitu, ya nggak tuh. Ada acara di kantor, ada waktu 15 menitnya silakan. Dia lagi tidur gini, tidur di kursi, di foto. Dikasih caption yang seolah-olah tukang tidur dipilih jadi pejabat gitu kan. Itu kan innamal amalu biniat. Nah, sebagai orang yang terdidik rasanya nggak usah ngapain kita share gitu-gituan, ya enggak? Ya kan? Itu kira-kira. Jadi, kalaupun kita ikut menyebarkan tadi pertama niat kita baik, memang kita tahu innamal biniat dan itu mungkin niatnya tadi merubah kemunkaran atau nasihat gitu. Tapi kalau kita tahulah kadang ada video editan yang editnya kasar banget ya kan ngapain juga disebar-sebar gitu. Nah, akhirnya kita masuk ke dalam bab ini membongkar-bongkar aib orang. Saya kira demikian wallahu a'lam bishawab. Semoga berdemokrasi kita jadi lebih sehat ya. Artinya bukan yang kita tidak suka kepada tokoh politik boleh nggak? Boleh. Tapi menghina nggak boleh. Menghina fisiknya, menghina apalah gitu ya. Yang kadang-kadang orang sekarang menghina kan, menghina ini segala macam. Kira-kira demikian wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Saya mohon izin, saya mau ke Pancoran nih. Insya Allah kita ketemu lagi. Saya ada apa sih ya? Ada kajian bagus tuh. Ntar saya kasih biar diundang lagi nih ya. Maksudnya saya lupa judulnya sebenarnya. Ntar saya kabarin lah. Ada kajian bagus, cuma saya lupa judulnya apa gitu ya. Semoga sehat panjang umur. Kita ketemu lagi. Ini strategi supaya diundang lagi Bu. Iya enggak? Ya kan? Kata Savana, apa sih judulnya? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik demikian hadirin semua di sesi terakhir tadi. Saya ingat judulnya. Saya ada kajian kan lagi judulnya dulu suka sekarang ilfil. Oh, dulu suka Supaya sekarang diundang ilfil. lagi di bulan depan ya. Dulu suka sekarang Ilfil. kok bisa begitu? Bagus kita bahas tuh. Untuk kajian selanjutnya Ustaz ya.
Dan tadi juga pesan Ustadz, silahkan untuk follow ya Sahroni Mardani di Instagram beliau. Baik, ini akhir dari acara. Saya Fatur, mohon undur diri. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Di akhir ini kita tutup dengan doa. Kita doa kepada Ustadz, dimohon untuk memimpin doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahaladzim ya rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi ja'alna khairan mimma yazunnun waghfir lana mimma yaqulun wa la tu'akhidna bima la ya'lamun. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma astur auratina wa amin rawatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.